ada, Gojek belum ada, Gokar kosong, Grab jangan kira mimpi. Nggak ada. Pilihannya cuma satu, jalan kaki. Jalan, naik. Makanya fisik beliau itu kuat. Apakah sampai naik langsung ke atas? Tidak. Naik bukit dulu, turun dulu. Kadang-kadang ada badai, berhenti dulu. Sampai di bawah, Anda kalau mau coba ya, saya bermohon pada Allah, insya Allah yang berangkat haji tahun ini dari Jawa Barat, dari manapun, seluruh Indonesia, seluruh dunia, kita doakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Yang belum berangkat mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Ya, ayo, ikhtiar. Nanti sampai di sana, coba Anda naik ke Gua Hira itu, bukan sekedar naik, Kadang-kadang masih ada binatang. Ya, ada monyet sekitarannya. Yang kalau nggak dikasih makan, kadang-kadang nguntit Anda dari belakang, kadang-kadang tas Anda diambil dan sebagainya. Saya membayangkan bagaimana saat ketika Nabi akan mengambil dan menerima wahyu itu. Naik turun. Ini menunjukkan pesan bahwa untuk menemukan tempat yang baik itu kadang-kadang butuh perjuangan. Kadang-kadang berkelok-kelok dulu baru menemukan tempatnya. Untuk menemukan kedekatan dengan Allah itu butuh perjuangan. Kadang-kadang yang belum berjilbab, nggak seketika langsung berjilbab. Kadang ada pergolakan dulu. Kadang melawan dulu orang-orang yang menyoal. Kadang harus punya argumentasi sampai lapang. Baru kemudian dikenakan. Untuk meninggalkan riba itu nggak mudah. Kadang berjuang dulu dengan keadaan diri. Kadang harus memerangi hal yang sudah matang sebelumnya. Untuk mendapatkan kenikmatan setelah itu nggak mudah. Kadang perlu naik ke atas bukit, turun lagi, kadang kena badai, kadang kena pasir, kadang harus meniti seperti naik Nabi ke Gua Hira. Tapi setelah mendapatkan anugerah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, tak akan terasa bolak-balik walaupun harus naik turun gunung. Nikmat rasanya kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya begadang, sekarang ingin tahajud, apakah langsung tiba? Belum tentu ya ikhwan. Dulu untuk bola bisa begadang, tunggu sambil minum kopi, nungguin champion, sampai bikin kacang di sampingnya, ditungguin sampai malam. Ada yang makan popcorn, ada yang macam-macam hanya untuk nonton. Mau pindah ke tahajud belum tentu langsung seketika terjadi. Tungguin dulu, setting alarm, kuatkan niat, bangun jam 3, alarm jam 2, jam 2:15, jam setengah 3. Alarm jam 2 mematikan yang jam 2:15. Alarm 2:15 mematikan alarm yang jam setengah 3. Alarm setengah 3 untuk persiapan dulu. Belum tentu mudah. Naik turun. Nah, setelah periode Iqra itu, tiba kemudian wahyu berhenti sementara waktu. Kita ambil batas paling maksimal misalnya sampai dengan 3 tahun. Minimalnya riwayatnya 40 hari. Para ulama kemudian menyimpulkan, kenapa Allah dalam hal ini memberikan jeda kepada Nabi sebelum muncul kemudian wahyu yang berikutnya. Perhatikan hikmahnya dengan sangat indah. Pertama kata para ulama, untuk memberikan pesan kepada Nabi agar diteruskan kepada umatnya, agar terbiasa memahami makna Al-Quran dan mendalami serta mengamalkannya sebelum dia memperbanyak bacaan-bacaan kepada yang lainnya. Jadi menghatamkan Quran itu bagus. Mengejar khatam bagus, baca bagus. Tapi yang lebih disukai itu, apa yang sudah dibaca, dalami, pahami supaya bisa diamalkan. Di kebanyakan orang sekarang, mengejar kemudian setoran hafalan, mengejar banyaknya bacaan, mengejar khataman, cuman sayangnya apa yang dibaca nggak dipahami. Anda khatam dalam sebulan 3 kali, tapi yang dibaca-baca itu nggak ngerti. Apa manfaatnya untuk Anda? Pahala ada, cuman keberkahan dunianya nggak dapat dan kemuliaan akhiratnya berkurang. Maka mulailah dengan manhaj yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sedikit bagus, hafalkan boleh banyak, tapi dari semua apa yang kita dapatkan itu milikilah jeda waktu untuk mengamalkannya. Saran saya begini, kalau bisa, misal bulan ini saya ingin paham makna Al-Fatihah. Bulan depan saya mulai juz amma. Bagi, kalau perlu sehari seayat gak apa-apa. An-Naba 40 ayat misalnya, besok saya ayat pertama dulu.
Besoknya lagi ayat keduanya. Lihat tafsirnya, jajarkan maknanya, usahakan amalkan dalam hidup. Kalau sudah begitu, hidup antum tuh terisi berkah. Enak. Setiap waktunya dengan Quran, dengan enak, keberkahannya nikmat sekali. Dan terisi waktunya, walaupun sehari hanya 1 ayat. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba Nabi naik ke atas Gua Hira siang-siang. Tidak ada wahyu turun, diputuskan turun oleh beliau. Siang itu juga. Di pertengahan jalan, tiba-tiba ada panggilan kepada beliau. Ini diabadikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang tentang kitab Bad'ul Wahyi, hadis nomor 4-5. Riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba kemudian ada panggilan dari atas, Muhammad. Muhammad. Nengok kanan tidak ada orang, kirinya kosong, depannya nggak ada orang, belakangnya kosong. Begitu melihat ke atas, ada satu sosok. Kana yaqudu bainas sama'i wad dunya. Seperti orang yang duduk antara langit dengan bumi. Sama wal ard. Antara seperti duduk di antara langit dan bumi. Melihat ke bawah mengatakan Muhammad. Muhammad. Masya Allah. Mas. Siapa namanya? Dzul Khair. Orang yang punya kebaikan. Mas Dzul Khair. Siang-siang ke Al-Khuwah. I'tikaf dari zuhur sampai jam 2. Udah kosong, gak ada orang sama sekali. Keluar dari Al-Khuwah. Tiba-tiba ada panggilan di luar. Dzul. Depan kosong, belakang gak ada orang, kanan kiri kosong. Dzul. Lihat ke atas, makhluk besar, rambut panjang, jubah putih. Dzul. Apa responnya? Kata Nabi, fara'ibtu minhu. Saya khawatir, takut sampai bulu kuduknya naik. Lalu saya tinggalkan tempat itu dengan cepat. Sampai kemudian bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Sampai kemudian digandeng tangannya, Nabi katakan, dathiruni, dathiruni. Riwayat lain, zambiluni, zambiluni. Sampai seketika sudah tenang, disampaikan kalimat, turunlah kemudian surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya ayat. Itu ayat perintah dari Allah langsung kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, untuk mengamalkan ilmu. Ini kata para ulama hikmah yang kedua. Kalau kita ingin mengamalkan sesuatu, ingin beramal, ingin ibadah, jangan sampai kita ibadah sebelum punya dasar ilmu yang matang. Nabi saya diminta beribadah, beramal, berdakwah, itu diminta berilmu dulu. 3 tahun masanya. Belajar, belajar, belajar. 40 hari paling minimal. Ini pelajaran bagi kita. Sebelum kita mengamalkan sesuatu, dasari dengan ilmu dulu. Ingin salat tahajud, belajar dulu. Ingin kita sedekah, pelajari supaya maksimal. Apalagi ketika kita ingin menyampaikan pada orang lain, pelajari dengan baik, pahami dengan baik, baru kita sampaikan. Maka terjadilah kematangan dalam pengetahuan kita. Kasus yang pertama, wahyu tertunda dalam tanda petik turun kepada Nabi dengan hikmah tertentu. Tiba kemudian peristiwa itu terjadi lagi. Bagaimana peristiwanya? Dalam masa setelah itu turun wahyu, turun wahyu, turun wahyu, sampai kemudian terputus dalam jangka waktu sekitar 2 sampai dengan 3 malam. Saking dahsyatnya, maaf, Nabi malam itu kemudian bermohon kepada Allah, belum turun. Malam kedua, belum turun. Yang ketiga pun belum turun. Sampai-sampai di malam ketiga ini, istrinya Abu Lahab, bibinya sendiri. Abu Lahab kan bagian keluarganya. Keluarga Nabi SAW. Yang kemudian disampaikan dalam Al-Quran tentang kecamannya. Istrinya Hammalatul Hatab datang kepada Nabi Muhammad SAW. Inna sahibaka qad qalah. Kata istrinya Abu Lahab. Awas, hati-hati. Kata istrinya Abu Lahab. Inna sahibaka qad qalah. Sungguh. Fokus. Sungguh. Sahibmu ini maksudnya kepada Allah. Yang biasa memberikan firman kepadamu. Yang biasa menyampaikan berita kepadamu. Kayaknya sudah meninggalkanmu ya. Dia datang dengan mengolok-olok.
Wah, sekarang Muhammad sudah ditinggalkan ya. Ah, Muhammad sudah seperti orang gila ya. Ya, Muhammad sudah nggak ada pendamping ya. Ya, Muhammad sudah sendirian dia sekarang ya. Bayangkan teman-teman, biasa menerima wahyu, kemudian terputus. Mirip begini. Maaf ya. Maaf. Anda misalnya pasangan suami istri. Hari pertama SMS ada, telepon ada. Hari kedua ada, hari ketiga nggak ada kabar. Hari berikutnya nggak ada kabar lagi. Hari berikutnya lagi belum ada kabar juga. Kira-kira perasaan Anda bagaimana? Nggak usah suami istri lah, anak misalnya. Anak berangkat sekolah keluar, berangkat ke Amerika. Hari pertama belum ada kabar. Hari kedua nggak ada kabar. Hari ketiga nggak ada kabar juga. Perasaan Anda bagaimana? Gelisah. Tiba-tiba kemudian ada yang mengatakan, udah ditinggalin anak ya. Udah nggak diperhatiin ya sama suami ya. Kayak orang gila aja, udah nggak ada temennya. Bagaimana perasaan Anda? Saking cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau merindukan Allah dengan turunnya wahyu. Tapi apa yang terjadi? Wahyu belum turun, tapi yang didapatkan cacian yang tidak diduga dari orang-orang terdekatnya. Apa yang terjadi setelah itu? Dan apa hikmah terbesar dari kejadian itu? Nanti kita akan lihat settingan dari apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Di situ kita akan dapatkan banyak hikmah yang bisa kita raih insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.